5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dan dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Lihat ya adik-adik ya, lalu lintasnya lancar. Lalu semua orang mematuhi, pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak ada sampah di mana-mana. Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut dapat terwujud adik-adik? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi adik-adik. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas juga, ini masyarakatnya juga ikut ambil bagian. Bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dapat dilaksanakan adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, setiap warga negara itu mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, salah satu akibatnya adalah terjadi masalah sosial adik-adik. Kalau masyarakatnya tidak melaksanakan tanggung jawab, ya akan ada masalah sosial. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, masalah sosial yang pertama adalah tentang sampah ya. Nah, adik-adik, salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Nah, warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau bahkan di sungai adik-adik. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya itu mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut adik-adik. Jadi masalah sosial yang sering kita temukan yang pertama adalah tentang sampah. Lalu masalah sosial yang kedua
yang terjadi di masyarakat adalah kali atau sungai yang kotor adik-adik. Nah, kita simak bersama-sama. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat sekitar. Nah, pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak membuang limbah ke kali tanpa diolah dulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali atau di pinggir sungai adik-adik. Semua ini membuat kali itu menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya pada musim hujan, air kali akan meluap menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat tidak nyaman. Nah, ini masalah sosial yang kedua. Masalah sosial yang ketiga adalah bangunan liar adik-adik. Nah, bangunan liar itu sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya adik-adik. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Ini masalah sosial yang ketiga. Masalah sosial yang keempat adalah kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan lalu lintas ini sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Itu tadi masalah-masalah sosial yang saat ini sedang dihadapi. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita akan bersama-sama menemukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Nah, pokok pikiran di paragraf pertama itu tentang tanggung jawab warga negara itu sesuai dengan perannya. Lalu di paragraf pertama juga disebutkan akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, akibatnya apa? Terjadilah masalah sosial. Lalu di paragraf berikutnya itu membahas tentang membuang sampah sembarangan itu termasuk dalam kebiasaan yang tak terpuji. Nah, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Tadi ya, permasalahan sosial yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Lalu di paragraf berikutnya itu pembahasan tentang bangunan liar itu menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan paragraf yang terakhir itu membahas tentang kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Itu gagasan utama dan informasi penting dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi. Nah, adik-adik, kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kalian. Permasalahan sosial apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian? Nah, coba perhatikan bersama temanmu ya. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarmu. Kamu bisa juga mencari informasi melalui ketua RT atau dari orang tua kalian tentang permasalahan sosial yang ada di sekitarmu. Jadi kalian bisa mengidentifikasi penyebab masalah sosial tersebut lalu hubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota masyarakatnya. Sebutkan juga usaha apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Nah, kalian bisa membuat tabel seperti ini. Masalah sosialnya apa, penyebabnya apa, akibatnya apa, dan usaha untuk mengatasinya apa. Nah, di sini Kak Citra mempunyai contoh tentang masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Misalnya masalah sosial tentang sampah ya. Penyebabnya apa? Kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibatnya kenyamanan dan keamanan terganggu. Lalu usaha untuk mengatasinya di tempat tinggal Kak Citra itu membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Lalu masalah sosial yang kedua adalah tentang sungai kotor. Nah, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Akibatnya apa? Saat musim hujan banjir itu meluap. Usaha yang dilakukan warga untuk mengatasinya apa? Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
Lalu masalah sosial juga terjadi bangunan liar. Nah, ini penyebabnya adalah membuat bangunan di atas saluran air, di trotoar, di taman kota, dan di kolong-kolong jembatan atau jalan layang. Akibatnya apa? Ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Nah, usahanya apa? Membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Lalu masalah sosial yang terjadi di kota Kak Citra nih, itu terjadi kemacetan lalu lintas. Nah, di sini kemacetan lalu lintas itu penyebabnya karena pengguna jalan itu tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Akibatnya apa? Terjadi ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Usaha yang untuk mengatasinya apa? Ya, sosialisasi pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Adik-adik, kalian dapat menyimpulkan bahwa masalah sosial itu mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan, lalu berdampak juga pada lingkungan dan berdampak juga pada sosial ekonomi. Nah, masalah sosial itu dapat diatasi jika semua warga itu melaksanakan kewajiban dan haknya dengan benar. Adik-adik, bagaimana dengan lingkungan sekolah kalian? Adakah permasalahan yang dengan mudah kamu jumpai di sekolah? Nah, kita juga akan mengidentifikasi bersama-sama mungkin ada permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah kalian. Contohnya di sini adalah siswa sering bolos sekolah. Nah, mungkin di sekolah kalian ada yang siswa sering membolos sekolah. Penyebabnya apa? Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua. Akibatnya, siswa ketinggalan materi pelajaran saat mereka membolos. Nah, usaha untuk mengatasinya apa? Memberikan bimbingan kepada siswa tersebut tentang pentingnya sekolah. Lalu misalnya masalah sosial yang ada di sekolah adalah membuang sampah sembarangan. Itu penyebabnya apa? Ya karena kurang sadarnya siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya apa? Lingkungan sekolah menjadi kurang nyaman untuk belajar. Nah, usahanya apa? Membiasakan para siswa membuang sampah pada tempat yang disediakan. Berikutnya masalah sosial yang terjadi adalah siswa ya adik-adik ini ya. Siswa berkelahi. Nah, mungkin ada di sekolah kalian terjadi perkelahian antar siswa. Itu penyebabnya apa ya? Karena kurangnya rasa mengasihi dan menyayangi. Akibatnya apa? Suasana belajar kurang nyaman. Lalu usaha untuk mengatasinya apa? Membiasakan siswa lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu bisa diajarkan adik-adik. Lalu mungkin masalah sosial yang lain ada kekerasan fisik guru terhadap siswa ya. Mungkin karena melalui berita-berita itu ada ya adik-adik ya masalah sosial tentang ini. Tapi Kak Citra yakin dan percaya di sekolah kalian tidak ada guru yang melakukan ini. Guru kalian pasti sangat sayang terhadap kalian. Itu bisa juga menjadi masalah sosial. Jadi ada penyebabnya, mungkin gurunya kurang paham tentang pendidikan, akibatnya siswanya mengalami trauma ya. Lalu usahanya apa? Oh, memberikan pemahaman tentang tujuan pendidikan di sekolah. Jadi mungkin ada masalah-masalah sosial lain yang dilakukan di lingkungan sekolah, yang terjadi di lingkungan sekolah yang bisa kalian identifikasi. Nah, kesimpulannya adik-adik dari identifikasi kita tadi, masalah sosial di lingkungan sekolah itu bisa mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang nyaman. Masalah tersebut dapat diatasi atau dikurangi dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak masing-masing. Nah, adik-adik, di sini ada percakapan antara Made dan Benny. Yuk kita simak bersama-sama adik-adik. Ternyata banyak sekali ya permasalahan sosial di sekitar kita ya Ben. Bahkan di sekolah kita saja ada beberapa masalah yang sering sekali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya, kata Made. Iya, saya juga baru menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak seimbang. Jelas Benny. Saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu.
Disitulah mulai muncul permasalahan sosial, kata Made. Saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan? Kata Benny. Ah kamu, tetapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya, kata Made. Saya bercanda, Made. Ini bolu oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat terkenal di sana. Makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu. Wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya. Hebat, bagaimana ceritanya? Kata Made ingin tahu adik-adik. Nah, kita akan belajar salah satu makanan khas dari kota Medan, yaitu bolu meranti. Nah, yuk kita simak bersama-sama adik-adik. Usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi dengan berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada beberapa isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama Miranti itu berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Nah, bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Nah, seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Diambil dari indonesiaentrepreneur.blogspot.co.id. Nah, ini tadi kisah tentang kue bolu meranti adik-adik. Bagaimana kue bolu meranti itu menjadi oleh-oleh khas kota Medan? Nah, bolu ini tuh memiliki rasa yang khas, makanya ya lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet, maka menjadi oleh-oleh khas kota Medan. Usaha apa yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu itu terkenal? Nah, usahanya Ailing itu membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Awalnya kan dititipkan di toko kerabatnya ya adik-adik ya. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? Ini pastinya berpengaruh sekali adik-adik. Usaha bolu meranti ini membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan untuk bekerja di tokonya bolu meranti ini. Jadi sangat mempengaruhi sekali terhadap pembangunan ekonomi. Apalagi kalau semakin banyak orang datang ke kota Medan untuk membeli oleh-oleh ini, untuk jalan-jalan, otomatis pembangunan ekonomi kota Medan juga akan semakin berkembang. Bagaimana pengaruh
keberadaan Bolu Meranti ini terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya. Nah, Bolu Meranti ini sangat berpengaruh karena menjadi ciri khas dari kota Medan ya. Jadi menjadi budayanya, sosial budayanya kota Medan, menjadi ciri khasnya kota Medan. Nah, apakah di daerah kalian itu juga ada oleh-oleh khas adik-adik? Contohnya kalau di Semarang ya, Kak Citra kan tinggal di Semarang. Itu contohnya ada lumpia, ada bandeng presto, itu wingko babat. Itu adalah makanan khas dari kota Semarang adik-adik, oleh-oleh khas dari kota Semarang. Nah, mungkin di daerah kalian ada ya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Citra ambil dari lifestyle.sindonews.com, itu ada 10 oleh-oleh makanan khas Indonesia. Ini hanya disebutkan 10, padahal banyak sekali adik-adik ya. Ada bakpia itu dari Jogja, lalu empek-empek dari Palembang, lumpia dari Semarang ya. Lalu ada peyem Bandung ya. Lalu ada sari rasa Makassar, wingko babat Semarang. Ya, ada dodol dari Garut, lalu ada pai susu dari Bali, ada getuk dari Magelang, dan masih banyak lagi oleh-oleh makanan khas Indonesia. Kalian bisa mencari tahu melalui Google, kalian googling itu makanan khas Indonesia, oleh-oleh khas Indonesia. Sangat banyak sekali adik-adik ya. Nah, itu tadi adalah makanan khas dari Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.